Tujuan praktikum mengamati struktur bunga sepatu. Bunga sepatu adalah tanaman hias yang memiliki bunga besar dan berwarna cerah, seperti merah, kuning, pink, dan putih. Tanaman ini sering ditanam di halaman rumah karena indah dan mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Kali ini kita akan mengamati bunga sepatu untuk mengetahui bentuk, warna, dan bagian-bagiannya. Alat dan bahan yang harus kita sediakan adalah yang pertama kembang sepatu, kemudian ada pinset, ada silet, dan tabel pengamatan. Langkah yang pertama, kita akan mengamati struktur bagian-bagian pada bunga sepatu. Di sini ada tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, dan juga benang sari. Ini adalah bentuk mahkota bunganya. Bunganya mempunyai warna yang merah dan bentuknya mempunyai bentuk yang lonjong. Kemudian, ini adalah bagian putik dan benang sarinya. Selanjutnya, kita akan melepas serbuk sari yang dimiliki oleh bunga sepatu ini. Kemudian, kita akan menghitung hasilnya ada berapa. Selanjutnya, di sini saya akan membelah dari tangkai putik hingga ke dasar bunga. Dapat kita lihat, di sini terdapat ovarium, di mana di dalam ovarium ini terdapat bakal biji. Bakal biji ini terdapat di dalam bakal buah. Bentuknya pipih, warnanya putih, dan berukuran relatif kecil. Langkah yang terakhir, kita akan menulis dan menghitung hasil dari pengamatan kita pada bunga sepatu. Kemudian, kita akan menulis hasilnya pada lembar pengamatan atau buku pada lembar pengamatan. Kesimpulan dari praktikum kali ini ialah bunga sepatu memiliki struktur bunga yang lengkap, yaitu memiliki kelopak, mahkota, putik, benang sari, dan juga ovarium. Namun, bunga sepatu sulit melakukan perkembangan secara generatif. Hal tersebut terjadi karena letak putik berada di atas benang sari, sehingga sulit terjadi penyerbukan dan pembuahan, sehingga bunga sepatu dikembangkan dengan cara vegetatif buatan. Praktikum selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan praktikum mengamati pertumbuhan dan perkecambahan. Alat-alat dan bahan yang harus kita sediakan antara lain biji kacang, botol jam, kertas saring secukupnya, kertas label secukupnya, dan gunting 1 buah. Kemudian, cara kerjanya, rendamlah biji kacang dalam air selama semalam. Kemudian, kita akan melipat kertas saring sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol. Kemudian, kita akan menggulung kertas tersebut dan masukkan ke dalam botol selai, sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. Di sini kita bisa melihat, akar pada kacang biasanya mulai tumbuh pada 2 hari atau 3 hari, setelah biji direndam dan diletakkan di tempat lembab. Arah pertumbuhan akar umumnya ke bawah karena akar mencari air dan zat. Hal ini disebut dengan geotropisme positif, yaitu gerak tumbuh akar mengikuti gaya gravitasi. Contoh lain dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Contohnya adalah kita akan menyetek pada pohon kopi. Pertama, kita lakukan dengan menggunakan potongan batang kopi yang sehat agar tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian, pilih batang kopi yang sehat dan tidak terlalu tua. Kemudian, kita akan memotong batang sepanjang sekitar 15-20 cm. Kemudian, potong setengah daun untuk mengurangi penguapan air. Selanjutnya, kita akan menancapkan stek 3-5 cm ke dalam media. Padatkan sedikit agar tidak mudah goyah.
dan kita akan membalutnya dengan plastik stek. Selanjutnya, kita akan menutup hasilnya dengan plastik stek yang telah kita sediakan. Setelah 3-8 minggu, biasanya mulai tumbuh akar dan tunas baru. Jadi, kesimpulannya menyetek kopi dilakukan dengan mengambil batang sehat, dipotong 10-15 cm, dikurangi daunnya dan ditanam di media tanah yang gembur dan lembab. Stek dirawat tempat teduh sampai tumbuh akar dan tunas baru. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tujuan praktikum, mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dan telur sampai dewasa, kemudian mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Selanjutnya, alat dan bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama, ada plastik transparan, botol jam, pisang ambon secukupnya, kemudian sendok, kertas saring, dan juga lalat kurang lebih 20 ekor. Cara kerjanya adalah kita akan menghaluskan pisang ambon yang sudah ranum dan tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang banding 1 tape menggunakan penumbuk. Sesudah medium tercampur rata dan halus, masukkan ke dalam botol selai masing-masing 2 sendok makan dan akan kita ratakan. Selanjutnya, masukkan kertas saring atau kertas tisu yang sudah ada dilipat ke dalam setiap botol kulkur atau botol selai. Kemudian, di sini kita akan memasukkan lalat dan langsung menutup dengan plastik transparan agar lalatnya tidak terbang. Pada lalat buah, siklus hidupnya berlangsung cukup cepat dan tergantung suhu. Tetapi umumnya, hari ini lalat buah meletakkan telur di dalam buah yang matang dan membusuk. Hari selanjutnya, telur menetas menjadi larva atau belatung. Kemudian, hari ketiga sampai hari ke-6, larva terus makan di dalam buah yang telah berkembang. Kesimpulannya, telur diletakkan pada hari ke-0, kemudian pupa berbentuk sekitar hari 7 sampai ke-10, lalat dewasa muncul sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14.